Dari pantauan udara, sejumlah titik api masih terlihat di beberapa area di tempat pemrosesan akhir TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Petugas menyebut ada sejumlah titik api yang sulit dijangkau petugas karena akses menuju lokasi tertutup timbunan sampah. Dan untuk mempercepat proses pemadaman, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan melakukan waterbombing yang rencananya akan dilakukan pada pukul 14 waktu Indonesia Barat tadi, dan kami juga masih menantikan seperti apa upaya waterbombing yang nantinya akan dilakukan di TPA Jatiwaringin di Kecamatan Mauk, Tangerang, Banten. Pemadaman lewat udara ini juga kita masih nantikan, saudara, yang nantinya juga akan dilakukan untuk proses pemadaman di TPA Jatiwaringin di Tangerang, Banten. Tumpukan sampah seluas 2 hektar di tempat pemrosesan akhir TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten, terbakar Selasa sore. Tebalnya asap yang menyelimuti hampir seluruh area TPA Jatiwaringin membuat aktivitas pekerja yang akan melakukan pemrosesan sampah dihentikan sementara. Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang, Ujat Sudrajat, mengatakan kebakaran diduga terjadi akibat cuaca panas yang melanda sejak 2 hari terakhir. Tiupan angin yang kencang menjadi penyebab meluasnya area kebakaran. Dugaan penyebabnya, jadi kan tadi awalnya ada titik api di belakang jauh di sana ya, pagi, dan sudah dicoba ditangani oleh teman-teman. Tapi begitu lagi penanganan itu ada angin yang besar, hembusan angin, sehingga ada beberapa sampah yang kering kan pada terbang itu dari situ awalnya. Jadi ini cuaca kering dan iya dari cuaca itu sih menurut saya, dari karena kering ini jarang hujan sini kan. Sejumlah warga yang bermukim tidak jauh dari area TPA Jatiwaringin juga terganggu oleh asap kebakaran yang terbawa angin ke permukiman mereka. Pemkab Tangerang menyatakan siap mengevakuasi warga. Titik api yang membakar gunungan sampah yang berada di dalam sulit diakses mobil pemadam kebakaran. Rencananya helikopter waterbombing akan dikerahkan pada Rabu ini. Tapi ada juga lokasi-lokasi yang tidak bisa dijangkau, aksesnya itu sulit dijangkau oleh kendaraan, oleh pemadam kebakaran. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan rencananya besok beliau akan melakukan upaya melalui udara pakai helikopter gitu kan. Pak Kapolsek Bandar Ramil dengan para kepala desanya sudah berupaya untuk mengungsikan warga masyarakat yang terdampak dengan asap ini. Hingga saat ini, proses pendinginan masih terus dilakukan petugas pemadam kebakaran Kabupaten Tangerang. Eka Marlupi, Kompas TV, Tangerang, Banten. Dan saudara, informasi terkini kita juga sudah bergabung melalui sambungan Zoom dengan Bupati Tangerang, Pak Muhammad Maisyar Rashid. Selamat siang Pak Bupati. Pak Bupati, terima kasih sudah bergabung bersama Breaking News Kompas TV, Pak Bupati. Pak Bupati, ini rencananya pada pukul 14 waktu Indonesia Barat tadi, waterbombing akan dilakukan untuk proses pemadaman di TPA Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, Tangerang, Banten. Hingga 14:25 waktu Indonesia Barat saat ini belum juga dilakukan, Pak. Apa yang menjadi kendala, Pak? Mana Pak Raja? Iya, Pak Bupati. Ini kan jam 2 tadi rencananya waterbombing dilakukan. Tapi setengah jam lewat belum juga dilakukan di sana. Apa yang menjadi kendala, Pak Bupati? Oh iya, sebelum saya sampaikan kondisi saat ini, perlu kami juga informasikan tentang kronologis kejadiannya dulu Bang Reja ya. Boleh, silakan Bapak. Bahwa kemarin tepatnya hari Selasa pukul 7.30 itu ada api ya. Karena ini musim kemarau, musim panas, ada api. Terus juga di lokasi TPA Jatiwaringin, lalu petugas kami dari Dinas Lingkungan Hidup langsung respon dan upaya untuk memadamkan api tersebut. Bersamaan dengan waktunya, pada saat itu juga angin kencang sekali, angin besar, sehingga mempengaruhi terhadap api yang ada di lokasi yang pertama tadi. Jadi menjalar kepada lokasi-lokasi lain, sehingga bertambah jumlah titik apinya pada saat petugas kami melaksanakan pemadaman.
berikutnya, karena ini juga sudah menjalar, ada beberapa titik api yang ada di sana, sehingga kami berusaha untuk terus menambah armada pemadam kebakaran, baik dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dari PDAM, juga dari PLTU juga membantu kami dalam rangka menambah armada dan sekaligus juga melakukan pemadaman api. Dan alhamdulillah semalam sudah kita lakukan pemadaman. Hanya ada 2 titik yang masih ada pada malam tadi, yaitu di puncak timbulan sampah di sebelah utara, sama sebelah kanannya dari puncak tersebut. Kalau yang di tengah sama yang di depan sudah kita padamkan. Nah, karena semalam juga api juga kencang, sehingga api tersebut belum bisa dipadamkan. Pagi ini nampak sekali ini, pekat sekali ini asap-asap sehubungan dengan angin kencang sekali saat ini. Dan dari pagi sampai sekarang angin kencang sekali sehingga membawa asap itu ke arah selatan. Kalau semalam ke arah utara, sekarang ke arah selatan. Nah, usaha pemerintah daerah pada kesempatan ini adalah bersama dengan Provinsi Banten, dengan Badan Nasional Bencana Alam, Penanggulangan Bencana Alam, terus berupaya untuk bisa memadamkan api yang masih bisa kita lakukan oleh pemadam kebakaran. Tapi ada lokasi-lokasi yang tidak bisa diakses oleh pemadam kebakaran, sehingga sampai saat ini ada juga angin kencang dan menimbulkan asap yang pekat yang banyak ke arah selatan. Alhamdulillah kami sudah kedatangan dari kemarin sampai saat ini kedatangan Jenderal Jody selaku Direktur di Badan Nasional Penanggulangan Bencana memonitor langsung sekaligus juga komunikasi terkait dengan rencana untuk pemadaman melalui udara, yaitu dengan helikopter yang saat ini helikopternya ada di Pondok Cabe Udip sedang pemakaian paket dan nanti kalau sudah selesai itu langsung ke lokasi TPA Jatiwaringin untuk melakukan pemadaman melalui udara, yaitu waterbombing. Saya kira gitu Pak Reza. Oke, artinya adalah waterbombing ini akan segera dilakukan ketika memang fasilitas dan helikopternya juga sudah ready begitu ya Pak ya. Nah Pak Bupati, ini yang juga menjadi pertanyaan saya adalah ketika memang asap tebal terus terjadi di sana, bagaimana dengan warga yang tinggal di sekitar? Apakah memang dievakuasi dan bagaimana dengan pelayanan kesehatan yang mereka dapatkan? Baik, sejak malam kami dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah bersama Provinsi, bersama dinas-dinas terkait, Dinas Kesehatan, Dinas Penanggulangan Bencana Daerah, sudah melakukan memfasilitasikan menempatkan warga-warga yang terkena dampak asap tersebut, yaitu di RW 14, RW 13, di Desa Tanjakan Mekar. Di Desa Tanjakan Mekar sudah kita tempatkan di kantor kepala desa sejumlah 30 KK, jiwanya adalah 62 orang. Sudah kita siapkan di sana akomodasinya, tempatnya juga nyaman. Kita bantu penanggulangan bencana daerah, kasurnya, bantalnya, termasuk stay dari Dinas Kesehatan melalui puskesmasnya sampai saat ini dan seterusnya. Jadi sudah kita lakukan itu terhadap penanggulangan bagi warga yang terdampak. Berikutnya, hari ini juga Dinas Kesehatan dengan para camat, dengan para desanya mapping asap yang sekarang ini berubah arah ke arah selatan. Apabila nanti ada masyarakat yang terkendala atau terkena dampak ini, akan kita upayakan sama halnya dengan di Desa Tanjakan Mekar. Kita cari tempat-tempat yang aman, sekaligus juga fasilitas lainnya juga kita siapkan juga, terutama terkait dengan persoalan-persoalan kesehatan. Mudah-mudahan ini kerjasama ke tim ini terus mengatasi kebakaran yang ada di TPA Jatiwaringin. Sambil kita menunggu upaya pemadaman dari udara. Saya kira begitu Pak Reza. Oke, lalu bagaimana Pak? Ini kan juga aktivitas bandara terdampak asap kebakaran. Apakah itu juga mengganggu? Karena memang ini asapnya begitu tebal, bahkan terdampak ada 62 jiwa yang juga sudah diungsikan. Untuk bandara sendiri seperti apa Pak? Ya, tadi sudah komunikasi juga kami dengan Kepala Desa, dengan Pak Camat, supaya mereka bertanggung jawab kepada masyarakatnya yang di wilayah Kecamatan
Rajek, dan Kecamatan Mauk sudah stay juga Pak Camat dengan kepala desanya untuk menanggulangi apabila ada masyarakat yang perlu ada tindak lanjut oleh kita, dirujuk dan lain sebagainya untuk ke rumah sakit. Tapi sampai saat ini alhamdulillah masih bisa ditangani oleh tim kesehatan puskesmas bersama juga dengan dokter-dokternya. Saya gitu Bang Reza. Oke, Pak Bupati, lalu bagaimana dengan dampak penerbangan sendiri, Pak? Karena memang ini asapnya juga cukup tebal di sana. Ya, baik. Ini juga sedang komunikasi dari Jenderal Joni mengkomunikasikan dengan Dansat Radar kita, komunikasikan dengan pihak bandara, karena secara kebetulan juga di atas TPA Jatiwaringin ini juga salah satu jalur ya lalu lintas udara. Jadi alhamdulillah Dansat Radar dengan Jenderal Joni juga sudah komunikasi dengan pihak bandara dan mendapatkan informasi terbaru bahwa pihak bandara sudah mengizinkan kepada heli yang akan melakukan waterbombing. Oke, artinya heli akan segera melakukan waterbombing di TPA Jatiwaringin ya Pak ya. Lalu nantinya seperti apa Pak metodenya di sana? Apakah? Ya, kami kalau yang untuk pakai heli itu kan melakukan pemadaman melalui udara. Ada lokus-lokus yang sudah kita laporkan juga mana yang harus disiram melalui waterbombing. Tapi kami juga dari pihak pemerintah daerah dan provinsi juga semuanya di sini melakukan hal yang sama, hanya mungkin melalui darat. Dalam hal ini adalah menggunakan dengan armada pemadam kebakaran. Saya kira gitu, Bang Reza. Oke, tadi kan Pak Bupati juga menyampaikan bahwa ada 2 titik di puncak sebelah utara dan juga sebelah kiri yang juga masih terlihat titik apinya. Sementara di tengah dan juga di depan sudah padam. Ini yang dilakukan oleh warga dan juga petugas terkait melalui jalur darat. Tapi waterbombing ini nanti apakah nantinya akan difokuskan di puncak sebelah utara dan kiri seperti Bapak sampaikan tadi Pak Bupati? Saya kira SOP dari penanganan pemadaman melalui udara itu kami serahkan kepada personil yang ada di heli dan Pak Jenderal Joni juga sudah komunikasikan pembagian tugas dari udara nanti oleh heli dan di darat kita bersama-sama terus sampai saat ini melakukan pemadaman di lokasi-lokasi yang saat ini masih ada apinya. Karena ini asapnya masih terus kita lihat begitu pekat begitu. Saya kira gitu Bang Reza. Pak Bupati, terakhir ini kan status tanggap darurat. Apa yang memang bisa disampaikan kepada warga mungkin yang terdampak dan apakah memang ada posko yang disediakan bagi warga yang terdampak yang ingin melapor atau bertanya soal seperti apa kelanjutannya? Oke, benar Bang Reza. Semalam kami sudah kunjungan langsung ke lokasi penampungan sementara, yaitu di Desa Tanjakan Mekar. Sudah ditentukan ada 2 tempat-tempat yang untuk bisa menampung para warga masyarakat yang perlu memang kalau terdampak dengan asap kita siapkan 2 tempat. Satu di kantor kepala desa, satu lagi ada di hanggar yang aman dan jauh dari tempat asap tersebut. Khusus untuk yang di daerah selatan, saat ini masih terus kita mempersiapkan antisipasi mappingnya para camat dengan para kepala desanya untuk bisa memfasilitasikan apabila ada masyarakat yang perlu penanganan atau juga pemindahan atau penempatan yang bersangkutan. Jadi pos-pos inilah yang kita tentukan baik di TPA Jatiwaringinnya, terus kepala desanya di kantor desanya, di kantor kecamatannya, dan juga di tempat-tempat yang sudah kita sediakan. Jadi kita sudah membuka dan stay petugas personil yang ada di tempat tersebut. Saya kira gitu Bang Reza. Baik, terima kasih Pak Bupati Tangerang, Pak Muhammad Maisha Rashid atas informasinya bahwa sejumlah posko juga sudah disediakan untuk warga yang ingin melapor dan saat ini proses pemadaman waterbombing juga tengah disiapkan untuk memadamkan api yang masih terlihat di TPA Jatiwaringin di Kecamatan Mauk, Tangerang.